Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Alifa Salsabila dengan NIM 22852000074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep teori konseling Super Development Model. Ya, apa saja sih yang ada di dalam pembahasan kali ini? Yang pertama ada konsep teori, yang kedua ada tujuan, ketiga ada pengaplikasian, keempat ada tahapan, kelima ada kelebihan, dan yang keenam ada kelemahan. Ya, teman-teman di sini, apakah ada yang tahu mengenai teori super? Jika memang belum, mari kita simak penjelasan berikut ini. Donald E. Super, seseorang yang lahir pada tanggal 10 Juli 1910 di Honolulu, Hawaii. Ayahnya adalah personil spesialis, ibunya seorang penulis. Super merupakan mahasiswa dari Oxford University dan menerima gelar BA dalam sejarah ekonomi. Teori super sendiri mengarah kepada perkembangan minat dan konsep dirinya yang dihasilkan dari kemampuan untuk merencanakan karir. Selanjutnya ada konsep teori. Teori super merupakan teori yang membahas secara mendalam mengenai perkembangan karir individu. Individu dinyatakan matang dalam berkarir apabila ia telah mampu dan berhasil melewati setiap tahapan perkembangan karir. Super juga menjelaskan ada 6 peran dalam hidup yang paling utama, yaitu ada anak-anak, pelajar, aktivitas di waktu luang, warga masyarakat, pekerjaan, dan peran dalam keluarga. Selanjutnya ada mengenai tujuan. Ada 6 tujuan dari teori super. Yang pertama, mengenai perencanaan karir. Yang kedua, mengenai eksplorasi karir. Yang ketiga, sebagai pengambilan keputusan. Yang keempat, ada informasi dunia kerja. Yang kelima, mengenai pengetahuan tentang pekerjaan. Dan yang terakhir, mengenai orientasi karir. Ya, selanjutnya ada pengaplikasian. Yang pertama yaitu mengenal diri konseli dengan berbagai hal yang ada dalam pada diri konseli. Yang kedua, mengenal peluang kerja yang tersedia di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mensintesis antara konsep diri dengan realitas. Yang keempat, konseli harus terlibat aktif dalam konseling. Yang kelima, ada pengevaluasian, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Selanjutnya, ada tahapan konseling mengenai teori super. Yang pertama, tahap pertumbuhan, yaitu pada usia 0-14 tahun. Yang kedua, tahap eksplorasi, 15-24 tahun. Yang ketiga, tahap pembentukan, 25-44 tahun. Yang keempat, ada tahap pemeliharaan, 45-64 tahun. Dan yang terakhir, tahap kemunduran, yaitu di atas 65 tahun. Menurut Super dalam OSIPO 1983, tugas perkembangan vokasional meliputi 1. Kristalisasi, kedua spesifikasi, ketiga pelaksanaan, keempat stabilisasi, kelima pengakaran, dan yang terakhir ada readiness for refinement. Ya, selanjutnya apa saja sih kelebihan dari teori super ini? Ya, kemampuan individu untuk mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang jabatan yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki. Tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup. Selanjutnya, mengenai kelemahan teori super, yaitu seseorang yang tidak mempunyai konsep diri yang positif akan sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan, dan bila perkembangan melalui tahap kehidupan tidak dapat bimbingan dan arahan, akan mendapatkan kesulitan bagi individu mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimiliki. Thank you for watching.